Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan sumber daya manusia. Penarikan sumber daya manusia. Pengertian. Salah satu cara dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas dari organisasi melalui sistem rekrutmen. Penarikan atau rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran diserahkan. Hasilnya merupakan sekelompok pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Mencari dan menarik calon. Proses ini dimulai mencari calon dan berakhir sampai lamaran diterima. Selanjutnya, semua calon dilakukan seleksi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan dari organisasi. Cara yang umum dilakukan untuk mencari dan menarik calon sumber daya manusia yaitu 1. Mencari dari dalam. B. Meminta bantuan karyawan lama. Cara ini sering dilakukan perusahaan untuk mencari calon pegawai, meminta bantuan dari karyawan lama yang mereka sudah ada di dalam perusahaan. Keuntungannya itu biaya murah dan waktunya cepat. Mencari dari arsip bank data pelamar. Setiap calon pelamar biasanya disimpan berkas dalam bentuk data pelamar. Bank data pelamar ini sangat bermanfaat membantu informasi tentang calon pelamar. Mengumumkan secara terbuka dalam perusahaan. Cara ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Bagi karyawan yang sudah memenuhi syarat, perusahaan mempunyai kewajiban untuk merekrutnya. Mencari dari luar. Cara ini dilakukan organisasi perusahaan untuk mencari calon karyawan dari sumber-sumber luar perusahaan, antara lain memasang iklan lowongan dengan tujuan memberitahu bahwa perusahaan yang bersangkutan menerima lowongan kerja. Memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja. Cara ini dilakukan perusahaan untuk mendapatkan informasi tenaga kerja mulai dari yang terampil sampai yang tidak terampil. Misalnya data sumber tenaga kerja dan Balai Latihan Kerja BLK. Memanfaatkan jasa penyalur tenaga kerja. Cara ini dilakukan perusahaan untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang terampil. Penggunaan jasa penyalur tenaga kerja saat ini sangat membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya. Tujuan penarikan sumber daya manusia. Penarikan tenaga kerja mempunyai tujuan. 1. Sebagai alat keadilan sosial. Penarikan ini lebih berpihak kepada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan spesifik yang harus dicapai perusahaan. Misalnya penarikan tenaga kerja berdasarkan alokasi putra daerah dalam penerima pegawai. 2. Sebagai teknik untuk memaksimalkan efisiensi. Tujuan penarikan ini untuk menjadikan calon pegawai berkualitas sehingga dapat memenuhi tuntutan organisasi pegawai melalui ujian yang sangat ketat.
3. Sebagai strategi responsivitas politik. Penarikan tenaga kerja dilakukan dengan disesuaikan dengan gejolak politik suatu negara. Misalnya, perubahan kebijakan politik, masalah perbatasan, dan lain-lain. Seleksi calon. Pada tahap ini dilakukan kegiatan memilih calon. Di antaranya beberapa calon untuk mengisi jabatan dan jabatan lainnya. Untuk mencari calon yang dianggap baik, paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan yang sesuai dengan tatanan lingkungan organisasi. Umumnya, cara yang dilakukan perusahaan untuk menyeleksi calon pegawai adalah sebagai berikut. 1. Screening lamaran. Awal seleksi dilakukan pada calon pegawai adalah dengan membaca surat lamaran. Informasi dari surat lamaran dapat diketahui secara kasar apakah pelamar memenuhi persyaratan atau tidak yang telah diterapkan perusahaan. Mengisi formulir. Pada tahap kedua dari proses seleksi, pelamar sendiri diminta untuk mengisi formulir yang telah disiapkan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui apakah pelamar bisa membuat surat lamaran sendiri atau dibuatkan orang lain. Yang kedua, mengetahui informasi lebih banyak tentang pelamar yang dibutuhkan untuk seleksi selanjutnya. Yang ketiga, tes kemampuan dan pengetahuan. Tes yang dilakukan digantung persyaratan yang ditetapkan untuk setiap jabatan dan tingkat organisasi. Tes yang umum dilakukan antara lain tes kemampuan numerik, yaitu tes yang dilakukan penghitungan secara ketat dan teliti. Ketelitian pelamar dapat menghitung secara cepat dan akurat. Tes integritas, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur kecerdasan pelamar. Tes jenis ini menjadi bagian tes psikologi. Tes kemampuan dan keterampilan teknis. Teknis ini dilakukan bergantung dari bidang kerja yang dilamar. Bahan tes atau pertanyaan disediakan oleh unit kerja yang membutuhkan dari organisasi perusahaan. Tes pengetahuan umum, yaitu tes yang dilakukan bersifat hal-hal yang umum, tergantung dari pekerjaan dan jabatan yang diisi. Umum, yaitu tes yang dilakukan bersifat hal-hal yang umum, tergantung dari pekerjaan dan jabatan yang diisi. Tes psikolog, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik psikologi, sikap, minat, sistem, nilai, motivasi, dan watak. Tes kemampuan daya tahan fisik dilakukan untuk calon-calon yang akan mengisi jabatan yang memerlukan ketahanan fisik yang prima, misalnya satpam. Wawancara. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang calon peserta tes lain sebagai membuat keputusan calon yang dipilih. Tes kesehatan calon. Tujuan utama pemeriksaan kesehatan calon pegawai untuk meyakinkan calon tersebut dalam kondisi fisik yang mental sehat. Pemeriksaan kesehatan dapat menyelamatkan perusahaan dari jabatan pemeliharaan kesehatan bila ternyata calon tersebut mengidap penyakit yang cukup berat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.